penting ya untuk bagaimana mencari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian relevan dan juga berkualitas ya seperti itu. Contoh ya untuk yang Scopus. Nah, apabila dia close access, maka Bapak Ibu bisa gunakan Skyhub untuk mendapatkan data atau mendapatkan full artikel tersebut ya. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan dulu atau belum Pak sebelum kita pindah ke Force Viewer ya. Jadi memang untuk SLR ini sendiri memang nanti akan sangat banyak dalam konteks teknis ya dibandingkan dengan teori karena memang banyak tools yang digunakan untuk bisa membantu ya atau bisa mempermudah Bapak Ibu untuk membuat artikel baik itu dalam konteks SLR, meta analisis ya, ataupun juga untuk Bapak Ibu mencari riset gap seperti itu. Penting untuk teman-teman yang mungkin sedang studi lanjut ya, seperti sehingga nanti akan sangat mempermudah menjadi pondasi ya, minimal pondasi awal dan juga gambaran sehingga nanti harapannya risetnya itu akan sesuai temuannya dengan apa yang diharapkan, termasuk dengan teori yang digunakan seperti itu. Sampai sini masih bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Bisa. Oke. Atau mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak Bu sebelum saya lanjut ke post viewer khususnya untuk melihat peta konsepnya. Belum ya, masih. Boleh tanya Pak? Boleh Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abid, jadi gini, kalau kita basisnya tadi Google Scholar, itu kan kita tahu kalau data-data atau artikelnya itu kan banyak yang ya bisa dikatakan kualitasnya kurang lah kalau dibandingkan dengan database-nya kita Scopus. Nah, gimana nanti ibaratnya dampaknya terkait dengan hasil mapping kita nanti, apalagi kita mau mencari novelty gitu. Nah, padahal kalau kita pakai basis Google Scholar itu kan datanya campur lah gitu, tidak semuanya kualitasnya bagus. Nah, apakah itu nanti mempengaruhi hasil mapping kita? Kalau itu bisa menjadikan dasar, mungkin bisa-bisa aja, tapi gimana kualitasnya itu nanti hasilnya itu. Seperti itu, mungkin itu dulu Pak Abid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Du ya. Jadi memang benar ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Du, memang bisa kita ya bukan kemudian kita mengeneralisir ya bahwa semua data, semua jurnal yang memang berada di database Google Scholar itu sendiri dia tidak bereputasi, tapi memang alangkah lebih baiknya ya ketika kita bisa menggunakan database Scopus. Nah, memang untuk dampaknya sendiri, khususnya secara substansif, itu memang tidak berdampak secara besar Pak Dwi, khususnya untuk hasil meta analisisnya atau peta konsepnya ya seperti itu. Tetapi ketika nanti Pak Dwi misalkan mau submit artikel tersebut, misalkan setelah untuk mencari novelty itu mungkin tidak terlalu berdampak Pak ya. Tapi ketika nanti mungkin Pak Dwi membuat artikel dengan menggunakan metode SLR ini, itu nanti akan sangat dipertimbangkan seperti itu oleh reviewer khususnya. Karena biasanya untuk khusus di jurnal-jurnal internasional, itu pasti mereka akan meminta data yang kita analisis itu juga data dari jurnal-jurnal yang bereputasi atau sudah dalam tanda kutip ya terindeks WOS atau terindeks Scopus seperti itu. Tapi untuk mencari novelty itu tidak begitu berdampak Pak Dwi seperti itu. Karena ketika kita berbicara terkait dengan novelty itu kan kita melihat
peta konsep secara keseluruhan ya. Sehingga kita bisa membuat klaster-klaster ya, kita bisa membuat klaster-klaster sehingga kita nanti akan melihat, oh ternyata riset saya ini berada di posisi perspektif yang seperti ini dan kemudian akan membahas seperti ini. Seperti itu Pak. Kalau untuk secara substansif itu tidak secara substansi itu tidak berdampak ya, tetapi ketika nanti Pak Dwi mau membuat artikel dan menggunakan metode SLR ini itu akan punya dampak besar karena nanti ada proses reduksi di mana reviewer itu akan menanyakan kenapa artikel ini itu halo? Nah, apakah nanti apakah artikel yang Bapak Dwi sudah ambil datanya ini dia sudah melalui proses reduksi yang ketat seperti itu. Nanti ini coba saya share dulu ya. Ini salah satu contoh artikel dengan menggunakan ini. Ini salah satu contoh artikel dengan menggunakan metode bibliometrik ya, atau meta analisis atau SLR ini. Nah nanti di dalam metodenya di sini itu nanti kita harus bisa menjelaskan Pak Dwi bagaimana proses reduksi datanya, kemudian dari sekian banyak artikel yang ada di beberapa database ya, itu sampai kita kemudian bisa mengklasifikasikan atau membatasi ya artikel tersebut berapa jumlahnya, itu nanti akan ditanyakan oleh reviewer seperti itu. Nah, di artikel yang ini akan lebih terlihat jelas ya. Nah ini ya prosesnya. Jadi proses bagaimana kita menentukan ya jumlah artikel tersebut itu sangat menentukan Pak Dwi. Nah, sehingga memang termasuk dengan database-nya ya. Jadi ini dengan gambaran seperti ini akan terlihat lebih jelas ya. Jadi untuk identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita assessment terlebih dahulu ya terkait dengan eligibility-nya, kemudian kita inklusi lagi sesuai dengan misalkan jurnal, artikel ataupun buku seperti itu. Kemudian sampai nanti kita seleksi jumlah total yang kita dapatkan berapa. Seperti ini akan sangat penting seperti itu. Nah, memang untuk database Scopus sendiri memang agak susah ya untuk bisa diakses karena memang dia berbayar ya, tidak seperti dengan Google Scholar. Tetapi seperti tadi yang sudah saya singgung di awal, jadi misalkan kita mencari dalam Google Scholar ya, ini Bapak Ibu bisa di-uncheck saja misalkan jurnal-jurnal yang memang dia dipublish oleh publisher Scopus ya. Misalkan Springer misalkan ya ini. Taylor and Franz, Wiley ya, kemudian Springer lagi. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih saja. Termasuk juga beberapa publisher seperti Emerald ya. Nah, ini juga bisa digunakan Pak Dwi, bisa dimanfaatkan ya. Jadi mungkin artikel-artikel yang kita ketahui bukan publisher yang memang besar, itu bisa kita singkirkan terlebih dahulu, tidak apa-apa seperti itu. Walaupun penekanannya untuk melihat novelty, yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan artikel yang sudah benar-benar relevan dan artikel tersebut punya citasi yang tinggi seperti itu. Gitu ya Pak Dwi ya. Masih Oke, Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Bu sebelum saya lanjut ke Force Viewer ya. Belum ya? Oke, saya lanjutkan ke aplikasi Force Viewer ya. Jadi setelah Bapak Ibu tadi kan kita bisa lihat ya, setelah kita mendapatkan ya data atau sumber data ya, beberapa artikel yang sudah relevan dengan tema yang akan kita riset sehingga kita bisa menemukan novelty-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan tools atau aplikasi Post Viewer yang nantinya akan membantu atau memudahkan Bapak Ibu untuk
mencari riset gap, novelty, ataupun peta konsep seperti itu. Nah, memang harapannya dengan munculnya peta konsep tersebut, nantinya kita ibaratkan ketika Bapak Ibu masuk ke hutan itu, Bapak Ibu sudah tahu, oh di sebelah sana itu hutannya hutan pinus, misalkan. Kemudian di sebelah selatan misalkan itu hutannya hutan mangrove atau seperti itu, Bapak Ibu bisa langsung melihat atau memetakan secara cepat seperti itu. Ini sebelum saya masuk ke aplikasi PostViewer, saya akan coba jelaskan ya salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan SLR ini atau metode SLR ini untuk membuat artikel yang bisa dimuat di jurnal-jurnal bereputasi internasional seperti itu. Dan juga bisa di jurnal-jurnal nasional tentunya. Nah, jadi kalau untuk sistematik strukturnya itu sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti jurnal pada umumnya, ada introduction ya, kemudian riset metodologi ya, kemudian ada juga result ya, kemudian conclusion, ada diskusi, kemudian ada conclusion ya, baru kemudian referensi seperti biasa. Nah, bedanya untuk Bapak Ibu yang mungkin punya minat untuk menulis artikel dengan menggunakan metode SLR ini, itu akan tadi sudah disinggung sedikit ya dari pertanyaan Pak Dewi, itu nanti akan sangat ditekankan di dalam riset metodologinya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mencari artikel tersebut, membatasinya seperti apa, itu nanti akan sangat menjadi kunci ya. Karena itu akan menjadi semacam proses yang perlu Bapak Ibu jelaskan ya di dalam artikel tersebut untuk nantinya meyakinkan si reviewer bahwasanya jumlah artikel yang Bapak Ibu sudah pilih tadi itu sudah melalui proses seleksi yang ketat seperti itu. Jadi di sini ada prosesnya, ada inclusion exclusion-nya, kemudian ada data ekstraksi dulu, sampai kemudian nanti akan dalam proses analisisnya seperti itu. Bahkan sampai bagaimana mencarinya dalam bahasa IT seperti itu juga perlu Bapak Ibu tuliskan seperti ini. Jadi ada kata kuncinya apa, kemudian batasi tahun berapa ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah menuliskan dalam metodologinya seperti ini, bisa juga digambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Ini akan lebih mudah ya. Bagaimana Bapak Ibu mencari ya, dari database apa, kemudian di assessment ya, di assessment dalam bentuk topiknya misalkan itu sampai ada berapa, kemudian dieksklusi lagi misalkan yang hanya relevan dalam konteks jurnal atau artikel tahun berapa, itu juga 5 tahun terakhir itu juga bisa Bapak Ibu gambarkan di sini. Sampai kemudian nanti jumlah artikelnya yang Bapak Ibu pilih itu ada berapa, seperti itu juga perlu digambarkan. Nah, kemudian setelah metodologinya, untuk hasilnya sebenarnya hanya ada 2 topik besar ya. Yang pertama itu bibliografi analisis. Jadi bibliografi analisis ini nanti Bapak Ibu hanya menjelaskan secara deskriptif saja siapa penulis dengan citasi tertinggi, kemudian afiliasinya dari mana, kemudian jumlah tren ya publikasi dari topik tersebut itu seperti apa. Itu hanya menjelaskan seperti itu saja. Itu analisis bibliografi ya. Jadi menjelaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan jurnal yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Nah, setelah itu di dalam resultnya Bapak Ibu juga perlu menjelaskan ya berkaitan dengan konteks meta analisisnya atau tematiknya seperti ini. Nah, ini yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai peta konsepnya dan juga melihat riset gap atau novelty dari riset Bapak Ibu seperti itu. Jadi hanya ada 2 bahasan besar ya.
di dalam konteks bibliografi analisis atau meta analisis tersebut. Nah, ini nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam berbagai perspektif tadi ya, melihat riset gap-nya, bahkan melihat peta konsepnya, atau bahkan melihat keterhubungan antar teori tadi seperti itu. Kemudian di diskusinya hanya menjelaskan temuan seperti apa, trennya seperti apa, sampai kemudian masuk ke dalam kesimpulan seperti itu. Sehingga memang bisa kita simpulkan ya bahwasanya memang untuk SLR ini itu memang terlihat lebih simpel ya dibandingkan dengan metode-metode yang lain seperti mungkin metode SNE atau mungkin bahkan kuantitatif itu kan lebih ribet ya, kita harus melihat validitasnya, reliabilitasnya dan sebagainya seperti itu. Sedikit gambaran ya dari beberapa artikel ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa download ya, bisa contoh, bisa ditiru sistematikanya seperti apa sehingga nanti bisa akan mempermudah atau mempercepat publikasi dari atau output dari riset Bapak Ibu seperti itu. Ini sekarang kita masuk ke first viewer-nya ya. Nah, untuk first viewer sendiri, ini tampilannya seperti ini deh Bapak Ibu. Nah, ini tampilan first viewer. Nah, di sini ada beberapa informasi atau kolom ya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini ada create, ada open, ada save, ada screenshot ya. Kemudian di dalam sini ada items dan juga ada analisis. Nah, untuk memulai project baru atau kerja baru, itu nanti kita akan menggunakan kolom create ini ya. Jadi kita akan membuat kerja atau analisis baru ya dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Jadi kita tinggal klik create di sini. Oke. Nah, kemudian di sini akan muncul ya tadi yang sudah saya singgung di dalam artikel tadi. Jadi ada bibliographic data, ya, ada bibliographic data, ada juga tematik ya, analisis ya. Jadi dua ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk melihat satu untuk bibliografi tadi autor ya. Jadi siapa penulis dengan tingkat citasi tertinggi dalam jurnal atau di dalam data yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi ya, dari Publish or Perish, dan juga ada tematik analisis untuk melihat peta konsep secara besar seperti itu. Nah, sekarang coba kita akan gunakan yang option nomor 2 ya. Jadi kita menggunakan bibliographic data ya. Nah, untuk bibliographic data ini Bapak Ibu tinggal klik next ya. Kemudian untuk datanya ya, first viewer ini kemudian kita diminta untuk menyesuaikan dengan database yang kita gunakan tadi. Jadi ada WOS, ada Scopus, ada Dimension, ada PubMed, ada RIS, ada EndNote, ada RefLog, ada Microsoft Academic, Microsoft dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, option yang pertama itu bisa Bapak Ibu pilih ketika data yang Bapak Ibu gunakan atau data yang Bapak Ibu ambil itu diambil dari database Scopus, WOS, Dimension ataupun PubMed. Nah, tentunya untuk format filenya itu juga berbeda ya. Jadi untuk option yang pertama itu format filenya itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dalam konteks CSV ataupun TXT ya, sesuai dengan database-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk option nomor 2 ya. Nah, option nomor 2 ini itu bisa Bapak Ibu pilih ketika Bapak Ibu menggunakan database-nya Google Scholar. Ya, Google Scholar, atau misalkan Bapak Ibu sudah punya daftar list jurnalnya, misalkan jurnal-jurnal lama, itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan option nomor 2 dengan format RIS tadi ya. Jadi option nomor 2 ini itu bisa digunakan khusus untuk data yang sudah berada di dalam manajemen
dalam reference manager Bapak Ibu, baik itu di Mendeley, Zotero ataupun di EndNote seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 itu ketika data yang Bapak Ibu itu ambil itu dari Microsoft Academy, dari Crossref ya, Semantic Scholar dan seterusnya. Nah, ini memang sedikit lebih rumit karena dia menggunakan API ya seperti itu untuk bisa mengambil data dari beberapa database tersebut. Nah, di sini saya coba akan contohkan satu saya akan menggunakan data RIS dan yang satu saya akan menggunakan data Scopus ya. Nanti akan sangat terlihat berbeda analisis yang bisa kita ambil ya seperti itu. Jadi memang karena Scopus ini berbayar dan memang cukup mahal. Memang tidak bisa dipungkiri ketika Bapak Ibu menggunakan database Scopus itu data atau analisis yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan itu akan sangat lebih luas atau lebih banyak seperti itu. Berbeda dengan Bapak Ibu menggunakan Google Scholar atau mungkin menggunakan data lama yang memang sudah tersimpan di dalam reference manager Bapak Ibu. Itu akan sangat berbeda. Itu hanya bisa menganalisis co-authorship-nya saja seperti itu. Ini coba saya contohkan ya dengan menggunakan database Scopus ya, maka saya akan pilih yang opsi nomor 1. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih Scopus ya karena saya menggunakan database Scopus. Nah, coba ini kan saya cari. Marketing. Nah, ini ya. Nah, apabila saya menggunakan database Scopus, itu tipe analisnya itu akan sangat variatif. Tidak hanya co-authorship dan juga co-occurrence, tetapi juga citasinya, bahkan bibliographic couplingnya, co-citation-nya itu bisa saya pilih seperti itu. Nah, bedanya apa sih beberapa tipe analisis ini? Jadi untuk khusus di co-authorship, itu kita hanya akan melihat tadi siapa penulis dengan citasi tertinggi seperti itu. Jadi co-authorship ini nanti dia hanya melihat si co-autornya. Jadi misalkan dalam satu artikel tadi misalkan ada 5 penulis ya, kemudian co-authorship-nya siapa saja, nanti dia akan saling terhubung. Nah, maka nanti akan terlihat seperti apa jejaring dari penulis dalam topik political marketing ini seperti itu. Termasuk juga organisasinya ya atau afiliasinya seperti apa, kemudian negaranya seperti apa. Nah, misalkan kita coba ke author dulu ya. Kita coba ke author ya, titik analisisnya. Counting metodenya full counting ya. Masih sama, tidak perlu dirubah. Kemudian maximum number of author per dokumennya juga tidak perlu dirubah, tetap 25. Ya, kita next. Nah, untuk minimum number of document and authornya itu bisa kita kurangi ya, misalkan 1. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ini seperti batas ambang ya. Jadi ketermunculan dari si penulis co-authorship-nya tadi. Jadi misalkan kalau kita kurangi 1, maka maknanya bahwa penulis yang ketermunculannya lebih dari 1 itu dia akan 1 atau lebih dari 1 itu dia akan muncul sebagai dalam bentuk peta konsepnya seperti itu. Tapi jika kita naikkan 2, maka yang akan muncul hanya 26. Nah, karena memang penulis yang ketermunculannya tidak lebih dari 2 itu dia tidak akan muncul di dalam peta konsepnya seperti itu. Ini coba saya kurangi 1 saja ya. Citasinya juga bisa kita naikkan. Jadi misalkan 1 ya, atau mungkin 3 atau 4. Nah, artinya co-authorship dengan jumlah dokumen 1 ya. Kemudian dengan tingkat citasinya 4 ke atas, itu hanya ada 114 dari total
248 penulis seperti itu. Ini tidak ada aturan yang baku jumlahnya harus berapa ya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan dari riset dari Bapak Ibu seperti itu. Kita next. Nah, kemudian kita finish ya. Nah, dia hanya muncul seperti ini. Kenapa dia hanya muncul merah seperti ini? Kalau itu 114 ya. Karena memang ketika tadi saya klik yes, nah, ketika saya klik yes, maka yang akan muncul di dalam map-nya itu hanya penulis-penulis yang saling terhubung seperti itu. Berbeda ketika Bapak Ibu mungkin klik no ya, maka nanti akan sangat besar munculnya. Nah, seperti ini. Dia akan terklaster satu persatu. Sejumlah 114 tadi. Nah, kenapa kok warnanya beda-beda? Ada yang merah, ada yang biru, ada yang pink ya, ada yang kuning, ada yang oranye. Nah, warna-warna ini itu dia mengindikasikan bahwasannya penulis ya. Jadi misalkan contohnya ini ada Sakar, ada Morty ya, ada Sen. Ini dia co-authorship dengan satu tema klaster tertentu. Bahasanya sama seperti itu. Ini juga pembahasannya juga sama, ini juga sama. Sehingga warnanya saling berbeda seperti itu. Berarti ada berapa klaster ini? Berarti kita lihat 37 klaster ya. Dari 114 author tadi. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan. Misalkan yang warna merah ini menjelaskan apa, itu tidak perlu. Hanya menjelaskan secara deskriptif saja bahwasanya di dalam klaster tersebut ya, klaster pertama misalkan, itu misalkan penulis Gordon ya, itu dia punya relasi atau keterhubungan dengan penulis-penulis lain ya, Moti, Sense, Press, dan sebagainya. Sebetulnya secara deskriptif saja. Nah, kemudian di yang berwarna biru ini, klaster biru ini ternyata yang paling banyak punya pengaruh besar itu adalah Ormrod ya, Omrod ya. Nah, Omrod ini terlihat dari besaran dari bulatannya. Jadi kalau kita besarkan ini, nah kan terlihat lebih jelas ya bahwa Ormrod dan Benes ini dia punya peran besar dalam menghubungkan penulis-penulis lain dalam satu klaster ini seperti itu. Nah, ini disebut dengan bibliografi analisis ya, atau bisa kita sebut informasi-informasi ya, analisis informasi-informasi yang berkaitan dengan data dari referensi kita seperti itu. Nah, di sini juga ada co-occurrence, ada citasi, ada bibliografi, coupling, ada co-citation. Nah, bagaimana kemudian ketika Bapak Ibu mau melihat peta konsep ya, mau melihat peta konsep atau mau melihat riset gap atau novelty dari salah satu dari satu topik tertentu. Nah, itu bisa Bapak Ibu pilih di co-occurrence seperti itu. Di co-occurrence kemudian bisa Bapak Ibu pilih yang author keywords. Bedanya apa? Kalau author keywords itu nanti artinya bahwa kata kunci yang akan muncul itu adalah kata kunci yang yang si penulis itu tulis seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya contohnya misalkan di artikel ini. Nah, untuk kata kuncinya kan saya tuliskan policy research, policy thinking ya, higher education, bibliometrik. Nah, nanti yang akan muncul ya kata-kata ini, kata kunci ini. Berbeda dengan ketika Bapak Ibu pilih yang index keywords. Nah, kalau index keywords ini yang akan muncul adalah kata kunci yang dibuat oleh jurnal yang mempublish artikel tersebut. Jadi jurnal itu nanti akan mengklasifikasikan kata kunci tertentu, nah, sehingga nanti kata kuncinya tidak akan sesuai dengan untuk mengindeks saja seperti itu. Dan biasanya hasilnya akan lebih bersifat umum ya.
Karena nanti bisa saja dua kata kunci yang si penulis tulis itu nanti akan dimasukkan dalam satu kata kunci seperti itu. Nah, di sini kita pilihnya yang author keyword ya. Kemudian kita pilih next ya, sama. Untuk minimum number of occurrence-nya bisa kita turunkan ya. Misalkan ini 400, oke. Number selected-nya bisa kita kurangi 114 misalkan. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah menjadi peta konsep. Nah, artinya dalam konteks political marketing tadi, itu terdapat beberapa klaster dan juga beberapa kata kunci yang sudah sering banyak dibahas. Nah, contohnya, jadi gampangnya Bapak Ibu bisa lihat dari bulatan yang paling besar ya. Nah, karena memang konteksnya di sini political marketing, maka bulatannya itu pasti akan lebih besar ya dibandingkan dengan bulatan-bulatan dengan kata kunci yang lain seperti itu. Misalnya ada political marketing ya. Kemudian yang kedua ada social media, kemudian ada branding, political branding dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan novelty atau research gap dari peta konsep yang sudah muncul dari Foursquare ini. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal lihat di beberapa kata kunci yang masih berada di luar atau jauh dari sentralnya ya. Dan juga bisa kita lihat bulatannya kecil. Contohnya misalkan saya mau lihat di decision making misalkan. Nah, ini masih belum banyak yang meriset. Kenapa? Karena kata kunci decision making ini satu, walaupun dia berhubungan dengan political marketing, tapi hubungannya itu tidak dekat seperti itu, tetapi jauh. Ini mengindikasikan bahwasannya misalkan Pak Ari misalkan yang mau meriset terkait dengan decision making berkaitan dengan political marketing itu masih belum banyak yang meriset. Terlihat dari jauhnya jarak dari masing-masing not tadi dan juga termasuk besaran bulatan kecilnya ini. Nah, atau bisa menggunakan ini ya, pemilih muda misalkan. Ya, kita melihat pemilih muda dalam konteks political marketing itu juga masih belum banyak dibahas seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa melihat bagaimana kita melihat riset gap dari suatu topik yang akan kita riset seperti itu. Tapi bisa juga konteksnya misalkan Pak Ari ternyata ketika kita lihat ternyata riset gap-nya itu dia bulatannya besar misalkan. Nah, misalkan ini ya sosial media. Nah, itu kita bisa tarik saja. Misalkan kalau kita lihat antara sosial media dengan political branding ini kan dia tidak berhubungan ya. Nah, ini juga bisa menjadi novelty atau riset gap atau juga sebagai peluang ke depan yang bisa Bapak Ibu riset. Jadi bisa saja Bapak Ibu gabungkan bahwa Bapak Ibu ingin melihat peran sosial media ya dalam konteks political marketing ya dan juga dalam konteks membangun branding politik dari suatu aktor atau suatu politisi tertentu seperti itu juga bisa menjadi novelty ya seperti itu. Jadi bisa dihubungkan ya, melihat dari keterhubungan mana dengan bulatan yang paling kecil, paling jauh ya. Bisa juga dengan melihat peta-peta konsep yang baru ya seperti itu, yang tidak berhubungan ya dengan central node-nya seperti itu. Walaupun mungkin dia cenderung dekat ya, hubungannya dekat ya, tapi bisa saja kita gabungkan dengan node-node tertentu seperti itu. Nah, itu cara kita bisa melihat novelty atau research gap dari peta konsep yang sudah kita tentukan tadi. Nah, mungkin sampai situ ya. Kita sampai jam berapa nih Pak Ari? Mas Nawang kita sampai jam berapa Mas ya, Mas Nawang?
Oke, untuk jamnya tadi diplotkan Jam 9 ya? Atau jam jam berapa? 9 sebenarnya Mas ya. Oh ya, memang ya memang nggak bisa satu kali ini ya, satu Ya kali betul Mas. langsung bisa semua. Mm-mm. Jadi mungkin tadi ya sudah sedikit tadi saya tarik kesimpulan sedikit ya bahwa Bapak Ibu nanti mungkin bisa menggunakan aplikasi Babes Orperis terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan beberapa jurnal atau artikel yang memang relevan ya dan sesuai dengan minat risetnya masing-masing ya. Kemudian bisa dimulai dengan melihat peta konsepnya tadi dengan menggunakan kata kunci tadi, sehingga nanti harapannya dari peta konsep ini nanti Bapak Ibu bisa langsung menentukan novelty atau riset gap ya, sesuai dengan minat risetnya masing-masing seperti itu. Mungkin itu dulu ya Mas Awang ya. Ini saya kembalikan ke Mas Awang atau ke Mas Ari ini. Selaku ke Mas Awang aja ya. Untuk bisa Ya, mungkin pembawa acara. mungkin ya sekalian kita buka sesi diskusinya monggo. Oke, baik. Ya, Terima kasih diaturkan pada Mas Abid yang telah menjelaskan ya tentang tips menulis tesis maupun disertasi dengan sistematik literatur review. Nah, baik karena menghendaki sesi diskusi, nah mungkin boleh Bapak, Ibu maupun rekan-rekan semuanya yang bergabung. Nah, ini bolehlah kita coba 3 pertanyaan atau 3 diskusi dahulu. Boleh raise hand, boleh langsung open kamera dan memperkenalkan diri sekaligus bertanya seperti itu. Silakan Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua boleh untuk bertanya maupun berdiskusi. Sepertinya tadi ada yang mau bertanya ini, sudah open mic atau silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya maupun berdiskusi atau mungkin ada yang ingin dijelaskan kembali tentang ya ini penggunaan atau praktek langsung dari software SLR. Bu Tri sudah gabung belum ya Mas Awang ya? Nah, ini saya lihat ada ini akunnya ada. Atau saya coba Iya boleh, mungkin Putri mau menambahkan atau ya baik. Mas mau Saya tanya, Mas. oh ya Pak Sandy terlebih dahulu. Boleh silakan Pak Sandy, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya, aplikasi ini apakah bisa untuk semua jurnal atau apa ya, kegunaannya itu apakah ada karakteristik tertentu yang bisa memakainya atau bisa semuanya? Gitu. Oke. Boleh langsung silakan Mas Afid ditanggapi. Oke. Ya oke. Jadi memang kalau untuk penggunaannya itu memang tidak ada batasannya aja Pak Sandy ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai jurnal ya. Tetapi memang konteksnya biasanya itu untuk beberapa metode ya, metodenya itu memang biasanya hanya untuk digunakan untuk melihat tadi peta konsep clustering ya atau klasifikasi dari tema-tema tertentu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran secara besar ya berkaitan dengan suatu topik tertentu. Jadi misalkan kalau dalam konteks ini misalkan political marketing, itu nanti kita bisa melihat gambaran besarnya itu political marketing itu dari tren 5 tahun terakhir itu seperti apa. Ternyata misalkan muncul sosial media baru dan sebagainya. Nah, memang biasanya untuk Foursquare ini atau untuk Public Affairs ini itu memang selain untuk melihat peta konsep ya tadi untuk melihat riset gap atau novelty ya. Sebelum nanti Bapak Ibu melakukan riset itu kan pasti biasanya kita akan dilihat itu. Terus kemudian keterbaruannya apa, novelty-nya apa. Nah, ini bisa menjadi landasan ya di dalam proposal atau mungkin proposal Bapak Ibu nanti, sehingga nanti bisa menjadi landasan kuat
kenapa riset yang akan Bapak Ibu lakukan ini penting untuk dikaji seperti itu. Mungkin gitu Mas Sandy ya. Oke, berarti bisa untuk ini ya. Yang penting dia itu selainnya membantu kita research terhadap topik tertentu yang nggak ada batasannya ya, bisa untuk semua ya. Ya, bisa Pak, betul. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sandy. Baik, saya coba akan menyapa dulu Ibu Tri Suyanti Ningsih atau Bu Yanti. Apakah memonitor Bu Yanti? Oke, tadi Ya, ya, ya Mas. Bu Yanti Iya Mas. boleh disapa dulu. Saya lagi di jalan. Iya, Ya, ya Assalamualaikum. Ini lagi di jalan ya Mas ya. Alhamdulillah tadi Mas Apit sudah menerangkan. Mungkin mahasiswa yang belum pernah menulis mungkin agak sulit ya Mas ya. Mungkin nanti diulang lagi atau gimana menurut peserta? Gimana? Kalau yang ini memang ini harus berkali-kali ya Mas Apit ya? Ya, betul Bu. Mas Apit. Memang harus Oke. satu persatu sih. Ya pelan-pelan Iya, memang. pelan-pelan ya. Nanti mungkin belajar Grammarly, Turnitin gitu ya Mas Apit ya. Ini memang ya ini kualitatif ya Mas Apit ya. Mas Apit. Iya Bu, betul Bu. Iya Bu, betul. Iya. Jadi kita juga melakukan survei juga ya ini Mas Apit ya. Ya. Iya, jadi survei literatur ini. Ya, mungkin ada peserta lain yang ingin menambahkan untuk kedepannya masih perlu belajar lagi atau gimana? Saya Bu Tri. tawarkan. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum Bu Tri. Pak Haris, Prof Haris, gimana? Terima kasih nih Bu Putri, saya diajak bergabung sama teman-teman di Universitas nanti nih udah lama. Alhamdulillah bawa beberapa teman mahasiswa ya. Jadi saya sama Bu Tri satu mitra ya. Dulu Bu Tri pernah ke Jakarta, saya pernah ke Palembang. Tim dan mahasiswa saya yang terlibat di sini ya. Jadi Pak Abi, terima kasih ada pencerahan di metode penelitian ya. Ini kan salah satu kajian dari metode penelitian. Nah, semoga pencerahan dari Mas Abi ini bisa ditangkap oleh anak-anak kami ya, anak-anak kami yang di Jakarta, khususnya Sekolah Tinggi Manajemen ya. Saya terima kasih nih Ibu Tri kami. Ini salah satu proses pembelajaran jarak jauh. Semoga Mas Awang dan Mas Abi bisa memperjelas. Terus nanti istilahnya itu materi ini bisa nggak diterimakan oleh kami. Ya, nanti saya izin dengan Ibu Tri. Semoga Ibu Tri berkenan untuk memberikan materi ini ke kami. Karena kami kan juga saling pembelajaran. Karena yang kami undang ini, mahasiswa kami yang undang ini adalah semester 3. Pas kebetulan persiapan dia untuk membuat proposal. Nah, semoga anak-anak didik saya ini bisa memahami apa yang tadi Mas Abi sampaikan. Ya, tadi saya beberapa nih mahasiswa saya sudah informasi Pak Aris kalau bisa boleh nggak direkam. Nah, pas rekamnya ini saya belum tahu nih. Semoga nanti izin dengan Ibu Tri selaku mitra kerja kami. Semoga nanti Ibu Tri izinkan melalui Mas Awang nih atau langsung ke Mas Abi bisa memberi kepada kami. Terus terang model ini memang bagian daripada pembelajaran kami ya. Semoga kami nanti bisa bersinergi dengan Universitas Trident nanti ini ya. Karena ini terang kami dengan Ibu Tri sudah lama menjalin hubungan dan sekarang ini terima kasih nih kepada Ibu Tri kami diajak. Semoga kegiatan ini bisa bersinergi kepada kami. Sementara itu Bu Tri matur nuwun nggih Bu Tri.
Baik, terima kasih Prof. Haris atas tambahannya dan sambutan juga. Diaturkan terima kasih juga pada Ibu Tri Suyanti Ningsih, Bu Yanti. Iya. Ada Mungkin saya tambahan, Bu, nambahkan, mungkin? ya nambahkan Prof. Haris. Nanti kalau mau belajar khusus bisa ngundang Mas Apit gitu loh. Silakan tiap saat ya Prof. Haris ya. Iya. Semangat Mas Apit. Ya, Pak, dengan senang Akan hati, ada Pak. sesi lagi nih Mas Apit. Memang ya memang kalau berbicara teknis itu memang ya harus perlu diulang-ulang sih, Pak, Betul. satu-satu ya. Apalagi memang akan lebih efektif kalau bisa offline itu akan lebih Iya. maksimal hasilnya seperti itu. sami-sami. Matur nuwun Ibu Tri. Iya Prof. Haris, terima kasih. Nanti kalau mahasiswanya mau belajar bisa pakai 2 komputer gitu loh Pak. Jadi yang satu harus praktek, ya yang satu mendengarkan gitu ya sambil ngetik lah Iya. itu memang Sami-sami Ibu seperti Tri. itu. Semoga ini Iya, iya. teman-teman masih online nih. Masih online masih nyaman nih. Oh iya, iya, iya. Ya saya kembali ke Mas Awang, monggo. Baik, terima kasih Bu Yanti yang telah memberikan sambutan dan tambahan juga. Mungkin dari Mas Abed, apakah masih ada tambahan kembali atau dirasa Cukup, cukup? Mas. Mungkin dari teman-teman aja kalau misalkan mau ada yang ditanyakan ya. Oke. Baik. Di sela-sela waktu injury time ini. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya atau ingin ada penjelasan kembali, silakan. Nambah sedikit, Mas Awang. Boleh, silakan Pak Dwi. Ya, Pak Abi tadi disinggung sedikit sama Bu Tri tadi terkait dengan kualitatif dan kuantitatif. Ini fitnya itu SLR ini masuk yang mana, Pak? Apa kualitatif apa kuantitatif itu? SLR-nya sendiri itu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi Pak Dwi ya, jadi SLR ini dia itu turunan dari kualitatif ya. Ciri-cirinya karena memang dia tidak ada sama sekali berkaitan dengan korelasi ya atau mungkin uji seperti kualitatif pada umumnya ya. Jadi memang SLR ini walaupun dia pendekatannya lebih ke tematik ya, dan juga dia juga mengkalkulat ya beberapa kata kunci tadi berdasarkan tingkat relevansinya. Tapi untuk SLR ini sendiri dia masih kita kategorikan dalam konteks kualitatif ya, penelitian kualitatif seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi. Nah, mungkin ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi, mungkin tadi ada step yang terlewat atau ada materi lain yang mungkin kurang jelas. Nah, bisa langsung didiskusikan ke Mas Abid seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada lagi nih Mas Abid. Iya, Mas Ahmad. Belum ada lagi yang ditanyakan kayaknya Mas. Iya, belum. Baiklah. Baik, mungkin saya coba sambung ke Pak Ari. Pak Ari, apakah mau menambahkan? Enggak, Mas. Paling gini, terkadang gini,
banyak sekali ditemukan artikel-artikel itu memang lebih ke apa studi kasus, tetapi dasar landasan dasarnya itu hampir sama, Mas. Nah, kadang-kadang mereka itu hanya ganti substansi aja, penelitian aja, tapi judul isi dari konsep dasar judul itu sama. Sama halnya kayak kayak tesis-tesis yang lain kan, seperti itu juga. Nah, ini sebetulnya dalam penulisan tesis dan penulisan artikel itu agar tidak terjadi plagiat secara 50% lah bisa dikatakan, itu konsepnya gimana, Mas? Karena banyak sekali kami mendapatkan beberapa artikel-artikel itu mereka metodenya memang sama, dan ketika lihat di substansi penelitian itu hanya diganti, misalnya yang tadinya Bandung pindah ke Makassar, yang tadinya Makassar pindah ke Jakarta gitu, Mas. Nah, ini konsepnya gimana untuk menanggulanginya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Coba. Jadi memang ya itu memang menjadi persoalan di kita ya, bahwasanya mungkin teman-teman mahasiswa khususnya itu memang masih banyak yang karena keterbatasan untuk melihat riset gap ya atau peluang riset, sehingga mereka hanya memindahkan studi kasusnya saja. Nah, sebenarnya memang untuk SLR ini, nah ini pentingnya SLR tadi atau peta konsep tadi untuk bisa menjawab atau melihat keterbaruan dari riset yang akan teman-teman lakukan. Jadi nanti konteksnya, memang walaupun riset gap itu juga bisa dalam konteks studi kasus ya, tetapi misalkan antara satu kota dari kota yang lain, misalkan seperti itu, memang iya bisa. Tapi memang alangkah lebih baiknya ketika riset gap yang Bapak Ibu tekankan ini bukan berdasarkan tadi hanya berbeda tempat saja ya, tetapi juga perspektifnya. Jadi ibarat kita ingin melihat contoh, misalkan ingin melihat gelas ya, kita lihat dari atas, kemudian dari bawah, dari samping, seperti itu. Nah, caranya tadi dengan melihat peta konsep tadi. Jadi misalkan contoh ya, kita asumsikan lagi, misalkan saya mau melihat terkait dengan konteks political marketing ya. Nah, gimana saya mau melihat riset, misalkan minat riset saya itu terkait dengan political marketing. Nah, saya mau risetnya ke arah mana? Nah, di sini perlu perlu konsep yang matang seperti itu. Jadi tidak hanya nantinya itu nanti akan sangat berdampak terhadap riset yang akan kita lakukan. Nah, itu bisa kita lihat dari sini ya. Jadi misalkan contoh dalam konteks political marketing tadi. Nah, political marketing kita lihat saja di bulatan-bulatan yang kecil tadi. Misalkan kita mau melihat bagaimana political marketing ini digunakan untuk membentuk misalkan segmentation ya, misalkan nih. Bagaimana political marketing ini digunakan untuk mensegmen pasar ya, untuk melihat polarisasi politik ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi kekuatan politik besar seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat seperti itu. Nah, mungkin nanti mahasiswa yang baru misalkan ingin melihat political marketing, tapi bisa kita geser konteksnya, tidak hanya melihat segmentasinya saja, tetapi juga melihat misalkan dari konteks kampanyenya, misalkan itu perlu kita tekankan bahwasannya. Nah, ini pentingnya SLR tadi Pak Ari, sehingga nanti ke depan ya itu riset-riset yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas kita pindah studi kasus ya mungkin ya, tapi juga kita harus melihat dari perspektif lain. Nah, ini bisa nanti coba saya buka ya. Ini salah satu contoh proposal disertasi saya, coba. Bisa terlihat ya Pak Ari ya? Belum Mas, masih host viewer itu. Nah, ini
saya ingin melihat terkait dengan korupsi tadi. Nah, saya menggunakan Force Viewer tadi untuk memetakan tema-tema korupsi tadi, sehingga nanti riset saya ke depan itu tidak hanya membedakan antar apa ya istilahnya, antar tempat saja, tetapi juga melihat dari perspektif yang berbeda. Mas, Nah, ini saya bisa Mas. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, misalkan dalam konteks korupsi ini, nah saya ingin melihat bagaimana kolaborasi antar sektor ya untuk melakukan atau untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari sini, ini masih belum banyak yang membahas terkait dengan itu. Kita bisa lihat bahwa korupsi ini ya memang konteksnya harus dibatasi dengan governance, tapi tidak ada konteks kolaborasinya seperti itu. Begitu juga dengan peta aktornya juga tidak bisa terlihat di sini. Nah, itu kan bisa menjadi gambaran atau bisa menjadi masukan atau peluang riset kita ya ke depan, sehingga nantinya kita tidak hanya melihat dari kasusnya yang berbeda, tetapi juga kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda seperti itu. Nah, ini pentingnya saya di sini, Pak Ari. Oh, kecil ya. Dari tadi kita bisa lihat di sini bahwa dominasinya itu ya terkait dengan governance ya, kemudian political institusi ya, kemudian juga ekonomi grow ya, patronase seperti itu. Tapi masih belum banyak yang membahas berkaitan dengan bagaimana kolaborasi antar pemerintah untuk menekan angka kasus korupsi atau praktik korupsi, termasuk juga dengan melihat peta pola dari korupsi itu sendiri. Nah, itu bisa menjadi itu kan jadi peluang ya untuk kita seperti itu. Sehingga dari satu kali running tadi itu Bapak Ibu bisa melihat dari berbagai perspektif seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ari. Siap Mas, makasih Mas. Salah satu tips ya, mungkin bisa nanti mungkin pentingnya teman-teman tadi untuk bisa mereduksi ya datanya sampai benar-benar sudah sesuai, relevan dan sebagainya. Ini akan sangat penting untuk menentukan di mana riset Bapak Ibu akan mengisi ruang yang mana, ruang kosong yang mana seperti itu. Itu masalah. Baik, terima kasih Mas Afid atas tambahannya tadi. Baik, mungkin Mas karena Mas Awang. Ya, Prof. Mas Abi, ini saya terima kasih diberi pencerahan nih ya. Dan peserta ini ada ya atau mahasiswa saya yang sudah jeli melihat peluang-peluang gitu ya. Cuma kan ini betul tadi kata Ibu Tri bahwa ini kan harus berulang-ulang gitu, Mas Abi. Kan menjadi hal baru gitu, Mas Abi. Nah, terkait dengan artikel atau nanti masuk jurnal, itu kan artikel itu kan minimal sebelum diserahkan ke jurnal, itu kan misalnya terkait dengan Turnitin ini, Mas. Sekarang ini lagi rame-ramenya tesis, disertasi itu harus ada cek plagiat. Nah, sejauh mana nih cek plagiat ini nantinya bersambung dan seluruhnya? Contohnya nih, kemarin nih mahasiswa saya protes nih, Prof, namanya pengaruh atau namanya kinerja, karena nih mahasiswa saya itu SDM, itu hampir semuanya pasti merah gitu loh ya. Namanya kinerja sama pengaruh itu pasti merah, pasti itu sudah ada plagiatnya. Nah, dikasih judul, dikasihlah topik yang lain. Nah, tapi pasti topik yang lain aman, tapi tidak sinergi dengan kajian yang berikutnya. Apalagi ini kan terkait dengan penelitian sebelumnya, nih, Mas Abi. Tadi Mas Abi mencari peneliti sebelumnya kan kita harus melihat banyak. Ya, dengan maksa 5 tahun belakang. Nah, 5 tahun ke belakang ini dengan buku. Buku ini apalagi buku SDM. Kalau pemasaran sih oke deh, Mas. Kalau pemasaran itu si Mbah pemasaran itu kan dia tiap tahun terbit. Nah, kalau SDM kan jarang-jarang. Padahal buku kita itu susah. Nah, apalagi masalah kita itu sementara nih, sementara ini kadang-kadang cuma copy paste di Scholar, nah itu saya keahlian daripada mahasiswa. Nah, sekarang gimana nih mensikapi mahasiswa ini izin nih Mas Abi, ini yang datang, yang peserta ini adalah mahasiswa semester 3 saya yang sebentar lagi dia akan proposal nih. Nah, saya terima kasih nih Ibu Tri ngajak saya tadi sore. Nah, langsung teman-teman saya ajak. Nah, kebetulan ini mungkin
hal baru. Nah, bagaimana nih mensikapi topik yang terbarukan? Nah, kan itu topik terbarukan dan tidak ada terkait dengan similarity-nya. Nah, itu sekali lagi terima kasih Mas Abi waktunya dan Mas Awang. Terima kasih nih saya diberi kesempatan. Demikian sementara Mas Abi, Mas Awang. Ya, Pak. Jadi memang ya itu memang menjadi juga Pak ya. Jadi memang kalau untuk similarity itu kan ada batasannya ya. Kalau biasanya di S2 itu 20% atau ya, Mas Awang ya. Kalau di Pasca itu 20% ya atau 15? Iya, di bawah 20%. Di bawah 20% ya. Iya, lebih Normatifnya baik lagi 15, Mas Abi. 15. Ya. Atau 15. Ya. ada juga yang kurang 15, dari 10% diwajibkan, 20. tergantung Iya. pembimbingnya. Iya, 15-20. Ya. Sekali lagi segini Mas Abi, ini kan mahasiswa saya ini kan bingung nih kalau nanti dikasih Turnitin, itu kan pada saat proposal sudah jadi bab 3, udah oke, terus dicek sama dosennya, ini Turnitin kamu nih belum dicek ya? Belum, Prof. Nah, ada belum, berarti kan sampai kurang lebih sampai ada yang 40%. Waduh, yang 40% ini diapain lagi? Nah, tentunya ada cara untuk mengurangi dampaknya, karena kan buku pasti sama, teori pasti sama. Nanti itu mungkin ada cara untuk mengurangi jangan sampai terjadi plagiarisme. Gitu loh Mas Adi ya. Iya, Prof. Itu yang jadi masalah, Prof. Ini coba jadi ada satu tools juga, ada satu bukan aplikasi ya, di website ya, yang mungkin bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu untuk nanti ya tadi mengatasi plagiarisme tadi ya. Ya memang kalau untuk mengatasinya ya kita harus paraphrasing memang. Tapi ini ada salah satu tools paraphrasing ya. Mungkin nanti bisa dibuka di laptop masing-masing. Namanya Quillbot. Tetapi memang khusus untuk Quillbot ini itu hanya bisa digunakan untuk artikel atau buku dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi untuk bahasa Indonesia, mungkin jurnal-jurnal bahasa Indonesia tadi itu mungkin belum bisa atau belum terakomodir ya untuk bisa diparaphrase secara otomatis. Nah ini contohnya misalkan saya mau mensitasi artikelnya misalkan ini ya terkait dengan paragraf ini misalkan, kita abstraknya aja. Misalkan saya mau ini the findings show that only misalkan, ini coba saya paraphrase. Nah, ini sangat mudah Pak Haris, tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita rapikan dulu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita paraphrase saja. Nah, Quillbot ini dia secara otomatis akan memparaphrasing ya paragraf tadi ya ke dalam bentuk lain, tetapi tidak mengurangi substansi dari paragraf tersebut. Nah, ini bisa digunakan ya untuk Bapak Ibu ya untuk memparaphrase ya. Nah, misalkan seperti ini, the findings show that only a few proportion of policy relate researcher. Nah, ini dia akan berubah ya kata-katanya. Nah, ini ketika kita nanti citasi itu pasti tidak akan terbaca oleh Turnitin. Tetapi tadi konteksnya memang khusus untuk paraphrasing ini itu tidak bisa dalam bahasa Indonesia Pak Haris. Jadi memang hanya khusus dalam bahasa Inggris saja seperti itu. Ini sudah bisa kita paraphrase secara cepat ya. Karena memang ya itu tadi, memang kalau untuk paraphrase untuk tidak terhindar dari Turnitin itu ya kita harus baca sih Pak, harus paraphrasing sendiri ya. Tetapi ini ada salah satu tools yang mungkin bisa digunakan ya, mungkin bisa membantu ya, sedikit membantu teman-teman untuk mengurangi tadi tingginya angka plagiasi atau Turnitin dari proposal teman-teman seperti itu.
Walaupun tadi konteksnya ya tadi masih dalam bahasa Inggris Pak, tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Seperti itu Pak Haris ya. Ya, ya betul, betul Mas Abi. Yang penting sekarang beda masa lalu dengan masa sekarang Mas Abi. Kalau dulu kan saya nggak ada turnitin. Iya. Nah, sekarang ini mahasiswa sudah kalang kabut nih, baru bab 1 Ya. suruh turnitin sama dosennya, sudah nggak lagi bimbingan. Nanti bab 2 turnitin lagi. Nah, udah repot ya sekarang mahasiswa. Udah, aduh Pak, ini gimana Prof kalau begini Prof nggak maju-maju jadi. Mamanya mau ngomong nih. Iya. Ya ini Pak bisa menggunakan Coilbot ya untuk membantu teman-teman tadi untuk mengurangi tingkat plagiasinya seperti itu. Iya. Itu Putri. Mungkin saya bisa nambahkan Pak. Plagiat Putri. Monggo Putri. Mungkin saya bisa menambahkan itu mulai dengan Grammarly ya Mas Abid ya. Kalau sudah Grammarly nanti ada apa di Turnitin ternyata lebih dari 30% bisa dirubah kalimatnya gitu Pak. Jadi kalimat pasif bisa aktif atau ditambah apa nanti bisa hilang lagi Mas, diturnitin lagi gitu. Grammarly-nya dirubah lagi gitu mungkin Prof. Yang saya lakukan di jurnal-jurnal kemarin ya Mas Abid ya. Jadi dari Grammarly bisa kita rubah. Jadi untuk mengurangi turnitin gitu, Prof. Iya. Jadi kan kita terjemahkan dulu, terus langsung kita Grammarly. Lah Grammarly nanti diturnitin kalau apa ini turnitinnya lebih dari 30%, kita rubah lagi grammarnya gitu, Pak. Iya, kita tambah kalimat sedikit, kita kurangi sedikit, nanti udah berubah, Pak. Gitu. Iya. Ya, itu aja yang kita lakukan. Kalau saya, Bu Putri, kalau saya exclude. Kalau saya exclude ya. Saya exclude mana-mana yang sama. Saya katakan bahwa ini tidak bisa dihilangkan. Sehingga itu menjadi beban. Contoh nih Bu, coba ini nanti kalau Bapak dan Ibu membuat tabel statistik, itu pasti pada saat diketemukan valid semua, ya kan, atau reliable semua, itu pasti merah semua. Nah, sekarang kita punya argumentasi sama dosen bahwa tidak mungkin itu tidak akan sama. Nah, argumentasi sekali lagi ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu nih yang nanti kalau saya sama Putri ya udah jadi dosen ya memahami bahwa tabel ini diganti apapun tidak akan mungkin bisa. Tapi kita punya jawaban seperti apa? Meyakinkan kepada dosen pembimbing tabel valid itu tidak akan mungkin berubah menjadi non valid karena hasilnya valid, terus reliable semua. Nah itu Bapak harus menjelaskan bagaimana caranya bahwa itu memang benar sama, tapi saudara tidak ambil dari punya orang lain. Itu hasil dari saudara. Nah itu jawaban Anda, hati-hati itu, karena nanti dosen pembimbing itu dia minta jawaban saudara loh, karena ini kenapa sama? Padahal dia ingin meminta penjelasan saudara, kenapa argumentasi saudara? Nah ini sekali lagi, tolong nih, jadi namanya exclude ya, dihitung berapa. Terus teorinya dari mana? Itu ini saya dapat ilmu dari teman juga nih yang memberitahu. Jadi kemarin mahasiswa itu totalnya 40. Nah sekarang saya kasih tahu, coba kamu exclude dulu ya. Nanti turun berapa yang sama, nah ketemulah. Nah sekarang argumentasi kamu seperti apa? Nah itu Mas Abi dan itu Putri yang selama ini saya berikan, tapi saya belum memberikan kepada mahasiswa saya karena mahasiswa saya ini kan juga masih relatif dan juga nanti ketahuan besarannya kan rata-rata besaran setelah dicek itu kan bisa sampai 40 lebih. Nah ini sekali lagi pemahaman kita tentang Turnitin karena di tesis disertasi itu ada tidak plagiat. Nah itu loh, itu ada perjanjian di tesis disertasi bahwa tesis saudara atau disertasi saudara itu tidak plagiat. Buktinya mana? Itu Turnitin itu di belakangnya berapa persen. Nah ini dibuktikan. Nah itulah nanti saya sedang mengklarifikasi kepada mahasiswa saya. Mungkin saya juga nanti mau belajar dengan Ibu Tri nih sebagai ketua di sana. Ya Bu Tri, bagaimana nih pengembangannya sehingga kami membawa mahasiswa saya saya coba belajar ke Palembang sambil jalan-jalan di Palembang. Putri, mantan nuwun.
Baik, terima kasih Prof. Heris. Baik, mungkin karena kita berbatas waktu ya, Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, mungkin ke depan apabila menghendaki pelatihan kembali atau ada lanjutan dari belajar SLR ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti, akan dikoordinasikan oleh Bu Yanti seperti itu. Baik, mungkin saya lanjutkan ke penutupan saja. Terima kasih kami aturkan kepada Mas Abid, kemudian Bu Tri Suyanti Ningsih, kemudian Pak Ari Sofian, ada Prof. Heri, dan seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Universitas Trisakti Palembang yang sampai malam ini masih semangat dan berkenan bergabung pada acara kuliah umum dengan tema tips menulis tesis dengan sistematik literatur review. Baik, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih Mas warahmatullahi Awam. wabarakatuh. Ya, Terima Pak. kasih. Mas Awam, Mas Pak. Adit. Terima kasih Mas Ayo, Abid. Cinles Ya, ya. makasih Mas. Ya. Selamat. Terima kasih. Semoga Ya. semangat ya Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. And meeting for